Salam anak-anak hebat. Setelah kita mengikuti ibadah bersama di Google Meet, sekarang waktunya menyimak materi pelajaran. Gereja peduli kepada sesama yang sakit. Pasti dalam kehidupan ini, kita atau orang yang dekat dengan kita pernah mengalami sakit. Entah sakit yang sifatnya ringan, misalnya batuk, pilek, jatuh saat bermain. Juga banyak dari kita yang mungkin pernah mengalami sakit berat, sakit menular, harus tinggal beberapa lama di rumah sakit, bahkan ada yang mengalami keadaan krisis akan meninggal. Sakit dan penyakit telah menjadi bagian tak terpisahkan pada kehidupan kita. Dalam keadaan seperti ini, tentu kita sangat menghargai kalau ada orang yang peduli, menolong, dan kebutuhan kita terlayani, terutama saat kita mengalami kesulitan, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan memahami keadaan ini, kita akan berlatih untuk menjadi pendamping atau penolong saat saudara atau teman kita sakit, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sakit sebagai permasalahan kehidupan. Pada umumnya, orang yang terkena penyakit menganggap sakit sebagai suatu gangguan. Ada beberapa hal penting yang seringkali terjadi saat seseorang mengalami sakit. Seringkali yang bersangkutan merasa terasing dari kehidupan normal, waktu yang dijalani terasa sepi namun menggelisahkan. Banyak memikirkan penyakit yang diderita dan konsekuensinya. Kadang-kadang berpikir tentang kematian dan biaya pengobatan. Di dunia kesehatan dan perawatan sudah lama disadari bahwa seharusnya yang menjadi pusat perhatian adalah orang yang sakit, bukan hanya penyakitnya. Tujuan utama dari perawatan bukan hanya menghilangkan penyakit, tetapi membantu orang yang sedang sakit. Sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan fisik, melainkan keadaan yang baik secara keseluruhan, baik secara fisik, mental, maupun secara spiritual dan sosial. Dengan demikian, jika kuman sudah diobati dan hilang, atau kalau tangan yang terputus sudah dapat disambung kembali, belum tentu yang bersangkutan sudah mengalami sehat secara utuh. Kesehatan tidak hanya sekedar masalah fisik, namun juga kesehatan jiwa, sosial, dan mental. Meneladani Kristus sebagai gembala. Apabila kita sendiri sedang merasa sakit, misalnya sakit yang harus dirawat di rumah sakit, atau mungkin salah seorang keluarga atau teman kita harus dirawat di rumah sakit, bagaimana rasanya? Meskipun yang sakit tubuh kita, namun ternyata hal itu juga mempengaruhi relasi kita atau hubungan kita dengan orang lain, karena mungkin kita tidak bisa lagi bekerja, sekolah. Kalau penyakit kita menular, orang akan menjauhi kita. Sakit juga berkaitan dengan mental atau psikis kita, bisa mengalami sedih, takut, khawatir, dan kecewa. Di samping itu bisa juga timbul suatu pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan penyakit tersebut kepada kita? Atau di saat kita sendiri akan merenungkan apa maksud Tuhan dengan penyakit yang kita alami tersebut. Hal ini berkaitan dengan aspek spiritual atau rohani. Dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita bisa menyaksikan kepedulian Allah terhadap umatnya, khususnya yang membutuhkan pertolongannya. Baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sering diungkapkan Allah sebagai gembala. Apakah yang dimaksud dengan gembala? Satu bagian terkenal atau satu perikop yang terkenal Tuhan sebagai gembala dapat ditemui dalam Mazmur nomor 23. Pada pasal tersebut, secara rinci Allah digambarkan sebagai seorang gembala yang memimpin, memelihara, dan mengasuh domba-dombanya, sehingga mereka mengalami keutuhan baik dimensi fisik, relasi sosial, mental, dan spiritual atau rohani. Dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Yohanes pasal 10 kita bisa baca, yang diutus ke dalam dunia untuk mencari yang tersesat dan terhilang. Bisa baca dalam Matius pasal 10 ayat 6, ayat 15, dan ayat 24. Ia mengumpulkan yang tercerai-berai dan membebat yang terluka, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba miliknya. Yohanes pasal 10 dan juga Markus pasal 10 ayat 45. Penyembuhan yang Yesus lakukan selalu menuju kepada keutuhan, yaitu penyembuhan dari aspek fisiknya, mental atau psikis seseorang, sosialnya, dan rohani atau spiritual. Misalnya, kalian bisa baca dalam ayat-ayat yang tertera berikut ini, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati, menyembuhkan anak seorang perwira dari Kapernaum, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, menyembuhkan perempuan sakit pendarahan, dan menghidupkan orang mati. Realita saat mengalami sakit. Sebagai orang Kristen, kita perlu memahami keberadaan manusia, baik diri kita maupun orang lain yang kita layani. Pada hakikatnya, manusia mempunyai keberadaan dimensi kehidupan. Secara sederhana dapat kita ungkapkan, keberadaan manusia memiliki dimensi fisik, dimensi mental atau psikis, dimensi sosial, dan
dimensi spiritual atau rohani. Oleh karena itu, hendaknya manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, di mana dimensi-dimensi tersebut sesungguhnya saling mempengaruhi dan berkaitan. Oleh karena itu, apabila kita melakukan pelayanan bagi sesama kita, apakah itu teman kita, orang-orang di gereja, tetangga kita, bahkan keluarga kita, seharusnya sadar akan kebutuhan manusia dan memperhitungkan dimensi yang satu dengan dimensi yang lain. Kita harus mengakui keterbatasan kita dan tidak mungkin kita dapat menangani seluruh dimensi kehidupan dari orang sakit yang kita layani. Memahami kondisi orang sakit. Apabila kita sedang sakit, apa yang kita harapkan dari orang lain pada saat kita mendampingi atau menolong kita? Tentu ada kekhususan yang kita harapkan. Keadaan ini berbeda dengan kebutuhan pada saat kita sehat. Sebagai seseorang yang peduli kepada orang yang sakit, sudah pada tempatnya kalau kita seharusnya memperhatikan semua dimensi kehidupan orang yang kita layani. Dengan demikian, kita bisa belajar menemukan cara untuk membantu atau berelasi dengan orang yang bersangkutan. Seharusnya jika kita peduli kepada kondisi orang yang kita layani agar dapat menanggapi kebutuhannya. Merespon kebutuhan orang sakit. Sesudah kita memahami berbagai kondisi orang sakit, setidaknya kita bisa memperkirakan apa yang diharapkan terhadap orang yang mengunjungi, mendampingi, atau menolong mereka. Beberapa aspek yang dapat kita lakukan dan kembangkan sebagai berikut. Yang pertama, menghargai orang lain. Di sini, seseorang yang peduli kepada orang yang sedang sakit perlu menghindari kecenderungan melihat harapan atau masalah dari orang yang kita layani dari sudut pandang kita sendiri. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Sering kita berpikir bahwa seorang penolong dituntut untuk memberikan nasihat, pengarahan, atau kata-kata rohani. Akan tetapi justru sebaliknya, sebelum menanggapi, lebih dulu kita harus mengembangkan keterampilan mendengarkan secara baik untuk memahami individu yang kita layani. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi penolong Kristen yang baik haruslah sungguh-sungguh mengenal, mengasihi, akrab, dan terus mengembangkan relasi dengan Tuhan Yesus. Akibat dari pengenalan yang sungguh tentang Kristus, ia akan mampu memahami dan mencontoh cara berpikir, pola-pola pelayanan Tuhan Yesus, terutama bagaimana dia berrelasi dan menyembuhkan berbagai macam penyakit serta berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Yang keempat, kemampuan untuk berempati. Dalam upaya peduli kepada orang yang sakit, kita tidak dapat melewati satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh pelayan, yaitu sikap empati. Empati berarti suatu sikap untuk memahami dunia orang yang kita layani sebagaimana dia mengalaminya. Dengan demikian, kita akan dapat menentukan keputusan tindakan apa selanjutnya yang dapat kita lakukan. Yang kelima, orang yang suka bergaul. Seperti sikap dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita pun harus meniru sikap Kristus yang suka bergaul dan terbuka kepada semua orang dari semua lapisan. Kita dapat menerima dan bergaul dengan orang yang sakit, baik yang tua, muda, pandai, bodoh, terhormat maupun yang dianggap hina. Kita melayani orang yang sakit bukan sebagai orang yang perlu dihormati, tetapi sebagai orang yang mau berbagi suka dan duka. Sebagaimana kata firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.